Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Selamat tahun baru 2024 sahabat kebahagiaan, dan luar biasa banget di tahun pertama ini Kevin masih bisa memberikan sebuah hiburan dan juga informasi-informasi berkaitan tentang cinta. Dan mudah-mudahan di tahun 2024 ini banyak hal-hal positif yang akan kita dapatkan ya, terutama urusan dengan cinta. Karena di channel YouTube-nya Kevin ini lebih mengutamakan tentang cinta. Apakah ada sesuatu hal yang berkesan dalam hidup kamu bersama diri dia? Seseorang yang sedang kamu pikirkan atau seseorang yang saat ini selalu ada di hati kamu? Lalu bagaimana prediksi jalan cinta kamu di bulan Januari 2024? Seperti apa energinya dia dan seperti apa energinya kamu, kita akan cek bersama-sama. Oke, di pembacaan kita Kevin masukkan ke Egyptian series ya. Karena Kevin akan menggunakan terapan astrologi. Di sini Kevin menggunakan tradisional astrologi dari Egypt ya. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif, ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kita kali ini. Oke. Prediksi jalan cinta kamu di Januari 2024. Sebisa mungkin kalian bayangkan dia, sebut nama dia dalam hati kamu. Seseorang yang selama ini memang ada di dalam hati kamu. Dia dan kamu, koneksi kamu bersama diri dia. Apa prediksi jalan cinta kamu di Januari 2024? Kevin tarik dulu ya energinya. Oke, sahabat kebahagiaan. Kita bedah bersama-sama sahabat kebahagiaan. Dari energi di sini, dari koin yang Kevin lempar, dia masuk ke dekan 1 Cancer, dekan satunya Leo, lalu Capricorn dan juga Aquarius. Tapi ini bukan untuk zodiaknya ya, Kevin sebutkan secara general. Energinya di sini memang dia yang mungkin saat ini masih ngejalin sebuah hubungan spesial dengan sahabat kebahagiaan. Ada sesuatu hal yang ingin dia utarakan kepada kamu. Kevin melihat di sini aliran energinya dekan 1 Cancer tentang sebuah emosional, ada sesuatu hal yang berkaitan dari dekan 1 Leo eksternal. Perasaannya dia ini akan jauh lebih bisa menunjukkan sisi emosionalnya kepada sahabat kebahagiaan. Yang tadinya mungkin dia kayak nggak respect sama kamu atau kurang ekspresif sama kamu di bulan Januari ini, dia akan lebih menunjukkan sisi emosional dan perasaan kepada sahabat kebahagiaan. Orang ini lebih terkesan bisa saling memberi dan juga mengisi sesuatu kepada kamu. Bukan menjadi orang yang pasif ya di dalam sebuah hubungan. Kamu dan diri dia memiliki kedekatan yang jauh lebih bisa dirasakan secara emosional. Kekuatan cinta emosionalnya dia kepada sahabat kebahagiaan akan semakin membuat kamu merasa nyaman dan terbawa sisi emosional kamu kepada dia. Dia untuk saat ini di bulan Januari ini akan lebih menunjukkan diri dia itu mau dengerin kamu dan akan terkesan lebih sabar dari dia yang kemarin-kemarin. Ya mungkin dia lagi ngalamin fase dimana kenyamanan itu didapatkan dari sumber pikiran dia sendiri. Dan Kevin melihat ya hubungan kamu bersama diri dia masih dalam kategori aman-aman saja sih di Januari 2024. Meskipun mungkin kamu yang mungkin berkaitan dari cinta bersegi-segi di sini, kamu mungkin menunggu waktu atau bertanya tentang diri dia. Sebenarnya rutinitasnya dia itu paling banyak itu apaan sih? Di energinya
Cancer dekan pertama di sini kami melihat tentang homemaking ya, yang mengindikasi bahwa orang ini jika dia adalah cinta bersegi-segi kamu, dia akan lebih dekat ke ranah keluarga. Mungkin dia lagi mau membangun sebuah rumah atau mungkin juga lagi ngurusin masalah-masalah di rumah. Tapi kalau sudah selesai semuanya, dia akan kembali intim. Tapi kalau misalkan ini bukan cinta bersegi-segi, jika sahabat kebahagiaan masuk ke dalam hubungan yang normal-normal saja, bukan cinta bersegi-segi, di bulan Januari ini dia akan lebih bisa membangun sisi kedekatan secara emosional kepada kamu. Gunakan waktu di sini untuk lebih bisa berquality time. Obrol-obrolan yang membahas tentang perasaan emosional ini akan membuat diri dia itu jauh lebih bisa percaya diri. Karena Kevin melihat di sini di energi Capricorn dekan 2 ini tentang sebuah rasa percaya dirinya dia untuk bisa ngeyakinin bahwa kamu adalah satu-satunya orang yang dia mau, satu-satunya orang yang benar-benar mencintai diri dia. Karena dia merasa dicintai oleh kamu, sehingga orang ini menunjukkan bahwa dia percaya bahwa apa yang dia bawa ini adalah sebuah kebaikan. Termasuk mungkin afirmasi-afirmasi sahabat kebahagiaan di bulan Januari ini lebih banyak ditingkatkan ya. Karena ketika kamu berafirmasi di dalam sebuah cinta, terutama di awal tahun ini, kamu mengafirmasikan cinta, hal yang positif, ini kamu sudah membawa energi positif di awal. Sehingga masalah-masalah yang mungkin akan kalian lalui di bulan Januari, Februari, Maret, April sampai dengan Desember 2024, sahabat kebahagiaan masih bisa melalui itu dengan baik-baik saja. Berafirmasi bahwa aku dilindungi, aku dicintai, aku diberkati, aku adalah sumber energi positif untuk diri dia mencintaiku, dan aku sangat mencintai diri dia adalah cinta sejatiku. Afirmasi-afirmasi positif ini pastinya akan membawa sebuah perubahan positif dalam hidup kamu. Daripada di bulan Januari ini, sahabat kebahagiaan mungkin bermuram durja, mengeluh tentang diri dia, menuntut sesuatu tentang diri dia, ini justru kamu akan membawa energi negatif di awal, sehingga hubungan kamu akan terasa berat. Tapi Kevin lihat sih untuk hubungan kamu sama dia Januari ini lebih mendekatkan cinta secara emosional. Jadi harus berhati-hati kalau misalkan cinta secara emosional, nggak bisa memahami tentang bahasa perasaan, ini kadang-kadang bisa membuat diri dia semakin sensitif dan juga mudah baper. Ya, prediksinya Kevin sih di sini dia akan lebih mendudukkan sisi emosional dan juga kecemburuannya dia sama kamu. Jadi lebih baik jaga hatinya dia, jaga perasaannya dia, nggak usah terlalu banyak membahas hal-hal yang berkaitan dari mantan. Karena Kevin lihat di sini ada sesuatu hal yang membuat diri dia itu kayak nggak mau membahas mantan, karena mantan itu adalah segala sesuatu hal yang memang harus dilupakan, sehingga dia lebih fokusnya tuh tentang hubungan aku dan kamu saja. Banyak sekali aspirasi dari diri dia. Di sini kami lihat ya di dekan 2 Aquarius. Aspirasi dari diri dia itu membuat diri dia akan lebih menonjolkan diri bahwa kamu sahabat kebahagiaan yang selama ini memberikan kesan positif kepada diri dia, membuat diri dia itu yakin banget kamu adalah jodohnya. Kamu adalah orang yang dia cari selama ini. Ini bukan tentang hubungan lama saja, tapi justru paling banyak adalah hubungan-hubungan baru. Kalau misalkan kamu baru menemukan diri dia beberapa bulan yang lalu dan kamu memberikan energi positif di bulan Januari ini, orang ini akan jauh lebih bisa mendekatkan diri kepada kamu. Karena sahabat kebahagiaan ini secara tidak langsung kamu memberikan sebuah inspirasi dalam hubungan ini. Semakin kamu memberikan sisi kebaikan kamu tidak terlalu banyak menuntut sesuatu, dia akan semakin ngerasain kedekatan secara emosional. Berkaitan dari ketiga komponen cinta, gairah, keintiman, komitmen, Kevin lihat di sini keintiman kalian itu akan tetap terjaga sih. Lalu untuk hubungan-hubungan yang sifatnya adalah sudah menikah, untuk sahabat kebahagiaan yang sudah menikah, Kevin melihat di sini dia akan semakin banyak menyisipkan waktunya di rumah sih. Dia akan semakin banyak menyisipkan waktunya di rumah. Entah itu berquality time dengan keluarga, dengan anak, entah itu dia sibuk utak-atik apa di rumah. Ini mengindikasi bahwa dia memang nggak kemana-mana, tidak ada sesuatu hal yang dia pikirkan, entah itu eksternal, entah itu selingkuhannya dia atau apa, enggak. Kalau yang cintanya adalah dia adalah suami kamu atau istri kamu ya. Kevin lihat di sini dia pengen meluangkan banyak waktu di rumah. Ya mungkin dia merindukan sebuah momen liburan yang panjang, atau mungkin juga kemarin habis liburan panjang jadi capek ya. Sehingga dia memilih untuk yaudah di rumah aja deh, kumpul-kumpul sama keluarga. Energi positif ini mudah-mudahan bisa semakin menjaga keintiman rumah tangga kalian bersama dia, sang kekasih kamu. Kalau berkaitan yang sama-sama single atau mungkin juga sahabat kebahagiaan yang masih jomblo,
Di bulan Januari ini Kevin melihat ya, kamu yang jomblo atau yang single ini sepertinya kurang bisa menunjukkan sisi kedekatan kamu kepada orang ya. Kamu lebih banyak menghabiskan waktu di rumah kamu. Ya nggak masalah sih kamu menghabiskan waktu di rumah kamu. Yang penting kamu tetap produktif di rumah ya. Untuk kamu yang single atau yang jomblo, produktif aja di rumah sambil berafirmasi mencintai diri sendiri. Nanti juga cinta akan mendekat kepada diri kamu. Kalau yang sama-sama single nih, dia single kamu single, pacaran ya, ibarat kata belum sampai ke tahap komitmen. Kevin melihat sih hubungan kamu sama diri dia ini makin banyak komunikasi-komunikasi yang unik. Di sini Kevin melihat ya, komunikasi kamu dengan diri dia itu cukup unik sehingga membuat kamu tuh nggak akan ngerasain bosen ngobrol sama diri dia. Karena obrolan kamu sama diri dia itu nyambung. Dia mulai membahas hal-hal yang berkaitan dari ranah pekerjaan atau mungkin juga hanya sekedar sharing sama sahabat kebahagiaan untuk membahas tentang bisnisnya dia. Dia kekasih kamu itu lagi pengen merencanakan sebuah bisnis, entah itu bisnis rumahan atau bisnis apapun, dia pengen bahas sama kamu. Ya dengarkan, berikan sebuah masukan. Jika dia butuh bantuan kamu, ya kamu bantu. Kamu bantu saja. Karena sahabat kebahagiaan dengan diri dia ini akan menambah komunikasi dan juga keintiman, terutama dari ranah bekerja sama di sini. Cintanya dia memang satu, cintanya dia memang banyak sekali kesannya dari kamu, sehingga luangkan waktu kalian untuk saling berbagi perasaan dan berbagi emosional di sini. Dan Kevin melihat ya sahabat kebahagiaan, untuk sahabat kebahagiaan yang mungkin hubungannya LDR, untuk LDR kamu nggak usah khawatir. Yang LDR nggak usah khawatir, apakah dia berselingkuh, apakah dia kemana-mana. Kevin lihatnya sih enggak sih, karena paling kuat banget sih di dekan satu ini, dekan satu Cancer di sini mengindikasi bahwa dia nggak akan kemana-mana sih. Justru dia akan membangun sebuah hubungan yang dirasa nyaman, ya dia akan membangun itu. Karena prediksinya Kevin di sini, dia nggak akan mau merumitkan diri dia ke hal-hal yang tidak menguntungkan untuk diri dia. Fokus sama pekerjaan, fokus sama pencapaian sesuatu hal yang pengen dia rilis di tahun 2024. Karena orang ini lagi butuh support yang kuat, dan paling kuatnya ini adalah dia yang justru defense-nya adalah maskulin ya. Dan zodiaknya Kevin spill sedikit, zodiaknya yang paling kuat itu adalah zodiak elemen api. Untuk dia yang memiliki zodiak elemen api, Leo, Aries dan juga Sagittarius, ini kuat banget ya energinya di sini. Dan dia yang zodiak elemen air, Cancer, Pisces dan juga Scorpio, ini juga masuk ke dalam kategori seseorang yang akan lebih bisa mendekatkan sisi emosionalnya kepada kamu, banyak ngobrol, banyak hal-hal yang lebih unik lagi. Karena kedekatan dan keintiman kamu akan tercipta di bulan Januari 2024. Lalu untuk Capricorn dan juga Aquarius ini juga menyusul ya zodiak ini untuk dia ya. Ini zodiak yang kami sebutkan adalah zodiaknya dia. Capricorn dan juga Aquarius ini kami melihat ya, dia itu mungkin tidak terlalu menunjukkan sisi emosionalnya sama kamu, tapi dia akan lebih bisa menunjukkan sisi actionnya. Jadi kamu gak usah mencari validasi bahwa dia bosan gak sih sama kamu, dia cinta gak sih sama kamu. Dia cinta sama kamu, tapi dia punya versi tersendiri untuk bisa merubah cinta itu menjadi hal yang lebih bermakna, karena dia pengen mewujudkannya itu dengan action. Untuk zodiak-zodiak lain yang tidak kami sebutkan, nggak usah khawatir karena energinya di sini juga bisa untuk semua zodiak. Tapi yang kami sebutkan itu adalah zodiak utamanya ya. Dan perjalanan cinta kamu sama diri dia masih panjang, karena di bulan Januari ini ada kedekatan emosional yang positif, yang baik. Terima energinya, resapi energinya, dan ngalir. Flow, ngalir saja sahabat kebahagiaan, gak usah khawatir. Ketika kamu percaya dan mengafirmasi bahwa dia adalah cinta sejati kamu, dia adalah seseorang yang benar-benar memuja kamu, memuji kamu, merasakan kamu, dan juga menjaga hati kamu. Kamu percaya itu semua, pasti hatinya dia terkunci untuk kamu. Dan perubahan-perubahan emosional yang akan sering terjadi antara dia kepada sahabat kebahagiaan ini lebih ke sisi sensitif ya. Sisi sensitifnya dia, kayak misalkan kamu tuh kayak menuntut waktu sama dia, kamu nggak usah mencari sesuatu hal yang berkaitan menuntut waktu sama dia. Dia itu lagi berusaha untuk memaksimalkan usahanya dia, pekerjaannya dia. Kalau misalnya kamu terlalu banyak menuntut waktu atau apa, nanti takutnya ada konflik. Tapi apapun konflik kamu sama diri dia,
nggak ada sesuatu hal yang sifatnya adalah berbahaya ya, karena Kevin lihat di sini nggak ada energi Marsnya. Nggak ada energi Marsnya, jadi tidak ada sesuatu hal yang sifatnya adalah bentrokan energi, marah, berantem, kayak marah-marahan cukup lama. Energinya cukup normal. Dan untuk sahabat kebahagiaan, mungkin hubungannya kamu sama diri dia lagi diblokir bagaimana? Karena ini adalah general ya, energinya banyak banget. Kalau yang diblokir di sini, Kevin melihat ya, dia belum menunjukkan sisi niatnya dia untuk membuka akses kepada kamu. Ada Saturn dan juga Uranus di sini mengindikasi bahwa orang ini yang hubungannya sama kamu tuh lagi blokir. Dia ngeblokir kamu, nggak ada akses. Dia mencoba untuk membatasi diri. Kalau misalkan pemblokirannya di sini lebih dari 7 bulan, sahabat kebahagiaan, kamu belajar untuk move on ya. Kalau misalnya kamu diblokir lebih dari 7 bulan, kamu belajar untuk move on saja. Ya, mungkin di Januari ini udah bulan ke-8 ya, atau mungkin juga ada yang lebih. Kalau ada yang lebih dari 8 bulan, kamu diblokir sama diri dia, oke, lupakan. Dia bukan orang yang terbaik buat kamu. Kamu fokus sama diri kamu sendiri. Daripada energi kamu tuh terbuang sia-sia, ditujukan kepada dia yang ngeblokir kamu, tapi tidak ada respon apapun. Karena Kevin lihat di sini, untuk energi seseorang yang energinya diblokir atau pemblokiran, tidak ada niatan dia untuk membuka akses. Saturnnya di sini muncul ya, Saturn dan juga Uranus mengindikasi sesuatu hal yang lambat, sesuatu hal yang sifatnya adalah batasan. Ya lebih baik belajar move on lah. Kalau belajar untuk melupakan diri dia mungkin susah. Ini yang untuk sahabat kebahagiaan yang diblokir ya, dikhususkan untuk yang blokir. Kamu diblokir dia atau kamu ngeblokir dia, gak ada akses. Usahakan sahabat kebahagiaan di sini jangan mencari cara melupakan diri dia, tapi cari cara untuk mencintai diri sendiri. Semakin kamu melupakan diri dia, justru semakin mengingat. Karena pergerakannya di sini di bulan Januari banyak sekali hal-hal yang berkaitan dari kenangan, entah itu kamu mendapatkan respon kenangan dari lagu, dari makanan, dari hal-hal yang sifatnya adalah apa yang kamu rasakan dari sentuhan kulit. Ini bisa membuat kamu itu terangsang untuk melihat masa lalu kamu bersama diri dia, sehingga membuat kamu tuh bawaannya kangen sama dia. Kalau misalkan hal itu terjadi, ubah persepsi kamu. Aku di sini bukan melupakan diri dia, tapi aku di sini adalah mencintai diriku sendiri. Ini untuk kamu yang diblokir. Tapi kalau hubungannya nggak ada pemblokiran, indah sih sahabat kebahagiaan. Karena Kevin melihat ya, dekan pertamanya di sini nih udah mencerminkan sebuah kerjasama, keintiman, kebahagiaan, perjalanan yang harus bisa disyukuri. Dan simbol dari hieroglifnya di sini juga mengindikasi bahwa kamu bersama diri dia ini akan banyak keintiman-keintiman yang sering kalian jumpai. Waktunya dia lebih banyak untuk berdiskusi sama kamu sih. Kalau banyak berdiskusi sama kamu, lebih banyak obrolan-obrolan positif, artinya dia memang lagi serius sama sahabat kebahagiaan. Dan Kevin juga melihat ya, sahabat kebahagiaan, orang ini akan banyak melibatkan kegiatan-kegiatan, hobi atau aktivitas ini sama kamu. Jadi dia lebih banyak ngabarin dulu sama kamu. Mungkin kemarin-kemarin kamu kayak nunggu kabarnya dia gimana. Di sini kebalik ya. Dia justru akan semakin banyak ngabarin kepada sahabat kebahagiaan. Positif energi di sini mudah-mudahan bisa kalian ciptakan sebagai bentuk keharmonisan, keintiman di dalam sebuah hubungan. Januari ini adalah hubungan kamu dari komponen cinta, keintiman semakin dekat. Kalau berkaitan dari gairah di sini, Kevin melihat aliran energinya, gairahnya dia tuh masih tetap sama kamu ya, karena di sini ada simbol 1, koinnya adalah 1, gairahnya itu masih tetap sama kamu, fokusnya sama kamu. Namun orang ini nggak bisa dipaksa tentang gairahnya. Yang namanya gairah, setiap orang itu libidonya beda-beda ya, sahabat kebahagiaan. Tapi ketika emosionalnya dia memuncak sama kamu, perasaannya itu nyaman, dia akan mengekspresikan cinta dalam bentuk gairah. Cinta kan dalam ranah seksikologi ya, sahabat kebahagiaan, itu kan ada tiga hal. Yang pertama, cinta atau seks itu untuk menghasilkan keturunan, untuk rekreasi, dan untuk ekspresi cinta. Kalau misalkan dia gairahnya sama kamu, ini justru lebih mencondongkan ke ekspresi cintanya dia. Nyerempet sedikit ke hal yang dewasa. Kalau melakukan hubungan seksual dia sama kamu, ini akan menunjukkan sisi ekspresi cintanya sama kamu. Semakin dia bisa mengucapkan kata terima kasih atau memanggil kata sayang kepada kamu setelah melakukan hubungan seksual, ini mengindikasi bahwa kamu adalah yang terbaik, yang bisa memberikan kepuasan secara seksualitas dari diri dia. Positif energi Januari.
Positif energi. Tapi kalau misalkan hubungan kamu sama diri dia masih ada sebuah batasan, kita belum sampai ke tahap seksualitas, artinya sahabat kebahagiaan nggak usah khawatir dia punya gairah atau punya minat sama kamu. Kalau dia punya minat, punya gairah sama kamu, artinya dia normal kok sahabat kebahagiaan. Dia normal, dia memang mencintai kamu dengan pembawaannya dia yang natural, tidak dibuat-buat sih. Positif juga energinya di sini, karena Kevin melihat pergerakan kamu sama diri dia cukup disyukuri saja. Oke, lalu ada energi apa? Dari kartu oracle-nya. Untuk energi yang selanjutnya, kita akan cek. Oke, sahabat kebahagiaan. Kartunya di sini tentang hal-hal yang sifatnya adalah terwujud ya. Hubungan kamu bersama diri dia, jika kamu sudah mengafirmasikan hal yang positif, kamu menginginkan sebuah pertemuan, kamu menginginkan dia menjadi orang yang terbaik buat kamu, niscaya dia akan mewujudkan itu semua. Yang penting sahabat kebahagiaan gak usah terlalu ambisi ya untuk pengen dia tuh kayak apa, karena Kevin selalu memberikan nasihat kepada sahabat kebahagiaan bahwasanya kita manusia tidak ada kuasa untuk mengontrol orang lain menjadi apa, seperti apa, kecuali kesadaran diri dia yang tersentuh. Maka dari itu, sambil berafirmasi, sambil berdoa, sahabat kebahagiaan tunjukkan bahwa diri kamu adalah orang yang memiliki value. Ketika kamu menjadi orang yang memiliki value, dia akan bisa mewujudkan apapun keinginan kamu, termasuk kesetiaan, keseriusannya dia memberikan sebuah janji. Kalimat oracle dari kartu wujud di sini adalah yang berwujud akan merasakan rasa sakit dan penderitaan. Semua termanifestasikan oleh sebab yang ditimbulkan. Maka dari itu, cobalah untuk sahabat kebahagiaan berafirmasi. Ketika kamu berafirmasi, ketika kamu menjadi orang yang memiliki value, maka apa yang kamu kerjakan untuk diri kamu sendiri, ini justru akan tertransfer kepada diri dia. Sehingga dimanifestasikan dengan perwujudan dari afirmasi kamu. Dan Januari ini banyak banget yang afirmasinya terwujudkan, terutama dari hubungan-hubungan yang positif sama diri dia. Oke, jadikan bacaannya Kevin di sini energi positif, tarik energi positifnya, buang sisi negatifnya, karena Kevin akan klaim energi ini buat Kevin pribadi. Oke, positif ya sahabat kebahagiaan. Selanjutnya, oke, sahabat kebahagiaan, ternyata dia akan ngerasain ketergantungan sama kamu ya. Kalau hubungan sudah merasa ketergantungan, artinya sudah masuk ke dalam kemelekatan, dan mudah-mudahan kemelekatannya ini positif ya. Kalau dia masuk ke dalam kategori kemelekatan positif, dia ketergantungan sama kamu, artinya dia nggak mau mengabaikan kamu. Orang ini benar-benar fokusnya itu udah sama kamu. Karena mungkin sahabat kebahagiaan selalu memberikan dan selalu memberikan pelayanan cinta sama diri dia, sehingga hatinya dia tersentuh. Sambil berafirmasi, kamu punya value, pasti dia akan menjadi budak cinta kamu. Kevin melihat ya sahabat kebahagiaan di bulan Januari ini mungkin dia akan lebih jadi budak cintanya kamu ya, atau bucin sama kamu. Kalimat oracle dari kartu Dewa Sobek di sini tentang ketergantungan. Ya, mereka yang tak mampu akan mencari pelindungan, yang tak berdaya akan menyerahkan hidupnya. Sahabat kebahagiaan, dia nggak akan berdaya ketika kehilangan kamu. Makanya dia di sini mau ngikutin apapun keinginan kamu tanpa sahabat kebahagiaan suruh dia kayak apa, suruh berubah kayak apa, nggak usah. Karena kami melihat di bulan Januari di sini kesadarannya dia itu tersentuh dari cara kamu menyikapi diri dia. Cinta itu bukan bagaimana kamu menyuruh dia untuk kayak apa, tidak. Tapi cinta itu adalah bagaimana kita mengendalikan diri kita menjadi orang yang layak, orang yang memiliki value. Kalau kita menjadi orang yang layak, kita orang yang memiliki value, pasti dia yang akan ngikutin kita, bukan kita yang ngikutin dia. Dan di sini kami melihat dia ketergantungan sama kamu. Mungkin ini adalah buah hasil kerja keras dan juga kesabaran kamu. Karena balik lagi ya di astrologinya di sini, di dekan 2 Capricorn di sini Kevin melihat tentang sebuah kesabaran ya, kesabaran kamu membuahkan hasil sehingga dia akan ketergantungan sama kamu. Oke, positif di bulan Januari. Oke, sahabat kebahagiaan, segala bentuk permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan kamu bersama diri dia, nggak usah terlalu bermuram durja atau sedih kalau misalnya kamu punya masalah berat sama diri dia. Semuanya itu ada jalan keluarnya, semuanya itu ada jalan pintasnya untuk kamu, selagi sahabat kebahagiaan masih bisa mengendalikan emosional.
selagi kamu masih bisa mengendalikan ego. Apapun permasalahan kamu di sini, semuanya bisa terselesaikan dengan damai. Yang penting, coba untuk mengalah. Mengalah bukan berarti kamu kalah. Ini ada sebuah nasihat ya, sahabat kebahagiaan. Mengalah bukan berarti kamu kalah. Di dalam sebuah hubungan, jika dia adalah cinta sejati kamu, dia adalah soulmate kamu, dia adalah twin flame kamu, dia adalah hubungan sehati kamu. Ketika kamu di sini berebut untuk mengatakan, maaf sayang, aku yang salah, maafkan, ini semua adalah aku yang salah di sini. Aku meminta maaf sama kamu, dan aku percaya ini semua bisa kita selesaikan. Ya, berebut untuk bilang ini salah aku itu lebih baik ketimbang saling mencari atau berebut kebenaran. Nanti ujung-ujungnya miskomunikasi. Belajar dewasa di sini ya, sahabat kebahagiaan, karena ini justru menjadikan jalan pintas kamu untuk bisa menyelesaikan permasalahannya. Udah ngalah aja nggak apa-apa. Ngalah bukan berarti kamu kalah. Tapi misalkan ngalahnya di sini kamu dihina, kamu istilahnya adalah direndahkan banget, kamu harus keluar dari hubungan toksik semacam itu. Tapi kalau misalkan dilihat dari hubungannya ini masih tahap normal dan wajar, nggak apa-apa kamu ngalah. Toh juga dia akan ketergantungan sama kamu sih. Kalimat oracle-nya di sini tentang jalan pintas adalah tak ada jalan buntu bagimu, mereka tersedia di mana-mana. Nggak ada jalan buntu dalam hubungan kamu bersama diri dia. Jalan keluarnya adalah berebut untuk bilang, sayang, maafkan aku, ini adalah salahku. Kita perbaiki bersama-sama. Pasti semuanya akan beres. Tapi kalau toksik, jangan dipertahankan ya. Mudah-mudahan sih tahun 2024 ini nggak ada hubungan toksik sih. Ya walaupun ada, yang penting kesadaran kamu muncul ya. Karena tugas Kevin di channel YouTube ini adalah memberikan sebuah motivasi cinta untuk kalian. Sehingga sahabat kebahagiaan yang terjebak di dalam cinta apapun jenisnya, cinta terlarang, cinta bersegi-segi, hubungan karmik, hubungan fake twin flame, hubungan apapun, kamu bisa keluar dari kondisi itu dengan lebih bisa mencintai diri sendiri. Sehingga banyak perubahan. Oke, untuk energi yang selanjutnya, itu kan benar kan, kamu sama diri dia itu ada sebuah perubahan di dalam sebuah hubungan. Kartunya scrap di sini tentang regenerasi. Ada sebuah harapan untuk bisa menumbuhkan kehidupan yang baru, kehidupan yang jauh lebih layak lagi antara kamu bersama diri dia. Positive energy ini bisa sahabat kebahagiaan dapatkan ketika kamu ngerasa bahwa aku dan dia ini cintanya itu positif. Tidak ada hal-hal yang sifatnya negatif, maka pertahankanlah. Kita bisa merasakan cinta dengan apa? Dengan kita melihat apakah cinta yang kita bawa ini vibrasinya positif atau enggak. Tapi kalau cintanya yang kita rasakan adalah energinya negatif, jangan berharap dia itu bisa berubah untuk kamu. Untuk diri dia sendiri aja susah untuk berubah. Lebih baik kita juga bisa memandang dia membawa cinta itu untuk kebaikan atau tidak, membuat kamu nyaman atau tidak, saling menghargai atau tidak. Karena Kevin lihat di sini, mungkin memang ada sebuah perubahan sikap dari diri dia, tapi nggak mungkin 100% jegrek. Serem amat ya kalau dia berubah 100%. Perubahan itu memang pelan-pelan ya, sahabat kebahagiaan, tapi harapan dia untuk berubah menjadi lebih baik lagi di bulan Januari ini ada. Kalimat oracle dari kartu scrap di sini tentang sebuah regenerasi. Harapan menumbuhkan kehidupan baru untuk menghancurkan luka lama. Luka lama kamu tentang diri dia pastinya akan bisa disembuhkan ketika kamu sama diri dia sama-sama saling menghargai. Dan berebutlah untuk mengalah di situ. Jangan berebut untuk saling mencari kebenaran. Karena itu justru akan membuat kamu selalu menunjukkan egonya. Dan di sini energinya cukup positif sih, sahabat kebahagiaan. Prediksi cintamu atau jalan cinta kamu di Januari 2024 ada sebuah energi positif di awal tahun. Mudah-mudahan ini bisa dibawa sampai dengan kapanpun ya. Apapun permasalahannya, semua itu ada jalan pintasnya kok, ada jalan keluarnya. Yang penting kamu jangan egois, selalu berafirmasi dan semuanya akan baik-baik saja. Sadarkan diri kamu bahwa semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan layak, semuanya bisa kita nikmati berdua. Oke, ini adalah prediksinya Kevin ya untuk jalan cinta kamu bersama seseorang yang ada di dalam hati kamu. Lalu secara general untuk zodiaknya, ada zodiak apa? Ini bisa masuk ke zodiak kamu atau zodiaknya dia ya. Kita akan cek bisa masuk ke zodiak kamu atau zodiaknya dia. Kita cek. Di luar dari apa yang tadi Kevin spill ya. Ada zodiak apa? Ternyata benar kan ada Cancer. Cancer di sini muncul.
Lalu di sini ada energinya Libra. Selanjutnya di sini ada energinya Sagittarius. Lalu di sini ada energinya Pisces. Selanjutnya ada energinya Gemini. Ada Scorpio. Lalu di sini ada Virgo dan yang terakhir ada Aquarius. Ini beberapa zodiak yang energinya juga muncul dan zodiak-zodiak ini juga akan meregenerasi hubungannya menjadi yang lebih baik lagi. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak usah khawatir, ambil positifnya saja dan buang sisi negatifnya. Lalu untuk inisial nama, ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia ya. Kita akan cek untuk inisial nama. Untuk inisial yang pertama di sini ada huruf Q untuk Queen, lalu di sini ada huruf V untuk Viera, ada huruf M untuk Mama. Selanjutnya di sini ada huruf J untuk Jamaica, ada huruf U untuk Ultraman, ada huruf W untuk Woman. Lalu di sini ada huruf G untuk Gamma, ada huruf H untuk Hotel, lalu di sini ada huruf E untuk Eropa, ada huruf L untuk Luna, ada huruf A untuk Alpha, lalu di sini ada huruf D untuk Delta, selanjutnya ada huruf B untuk Bravo, lalu di sini ada huruf Y untuk Yellow, ada huruf S untuk Singapura, dan yang terakhir ada huruf R untuk Romeo. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Dan mungkin seperti itu aja sahabat kebahagiaan untuk pembacaannya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Terima kasih banyak untuk sahabat kebahagiaan yang selalu mengikuti channel YouTube-nya Kevin. Dan apalagi untuk sahabat kebahagiaan yang gak pernah skip iklannya. Itu adalah apresiasi yang luar biasa. Mudah-mudahan kebaikan, keberkahan, dan juga hal-hal yang melimpah terutama dari cinta ada untuk kalian, karena kalian adalah sahabat kebahagiaan. Yang mau personal reading tinggal DM aja ke Instagramnya Kevin di bawah ini atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masio. Happy New Year.